Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anzala Nurrahma dengan NPM 0057 dari kelas 2A Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen risiko mulai dari bab pertama sampai bab kelima. Bab pertama tentang risiko kredit, bab kedua tentang risiko suku bunga, bab ketiga tentang risiko operasional, bab keempat tentang risiko pasar, dan yang terakhir ada bab kelima tentang risiko valuta asing. Oke, langsung saja saya mulai dengan bab pertama, yaitu risiko kredit. Sebelum saya memulai tentang risiko kredit itu apa sih? Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu creder yang berarti kepercayaan. Secara umum, kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Saya akan membahas prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C terlebih dahulu. C yang pertama ada karakter, yaitu menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Yang kedua ada capacity, menilai kemauan calon nasabah dalam membayar kredit dan dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnisnya. Lalu ada kapital, mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang dibiayai oleh bank. Lalu ada collateral, jaminan yang diberikan calon nasabah. Dan yang terakhir ada condition, menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk yang di masa depan. Sementara itu, penilaian 7P sebagai berikut. P yang pertama ada personality, yaitu menilai nasabah dari pribadi atau tingkah lakunya sehari-hari. Yang kedua ada party, mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Selanjutnya ada purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Yang keempat ada prospect, menilai usaha nasabah apakah menguntungkan atau tidak. Lalu payment, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit. Selanjutnya ada profitability, yaitu menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dan yang terakhir ada protection, yaitu menjaga kredit yang diberikan oleh bank melalui perlindungan berupa jaminan barang ataupun jaminan asuransi. Apa sih risiko kredit itu? Risiko kredit merupakan bentuk tidak kemampuan suatu perusahaan, instansi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Bagaimana cara meminimalisir risiko kredit? Caranya adalah memperkuat perjanjian kredit, yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur. Karena dengan kuatnya suatu perjanjian kredit yang dibuat, maka pada saat salah satu pihak dirugikan, dapat melakukan gugatan di pengadilan, dengan menjadikan perjanjian tersebut sebagai bukti yang otentik. Apa saja sih penyebab kredit macet? Dari faktor internal, yang pertama adanya self-dealing atau kecurangan dari pihak pengelola kredit. Yang kedua ada prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif atau teliti. Yang ketiga ada kurangnya pengawasan kredit oleh bank kepada nasabah. Dari faktor eksternal, yang pertama adanya bencana alam. Yang kedua kenaikan suku bunga, dan yang terakhir adanya tekanan dari kekuatan politik. Teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama ada rescheduling atau penjadwalan ulang, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Yang kedua ada reconditing atau pengulangan, dengan merubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga. Yang ketiga ada restructuring atau pembenahan ulang, yaitu dengan cara menambah jumlah kredit dan dengan menambah jumlah equity. Yang keempat ada kombinasi, yaitu kombinasi dari ketiga jenis tersebut. Dan yang terakhir ada penyitaan barang jaminan, yaitu jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak ada etikat baik lagi. Nah, itu tadi penjelasan dari bab 1 tentang risiko kredit. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2 tentang risiko suku bunga. Apa sih risiko suku bunga itu? Risiko suku bunga yaitu risiko akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran dan berpengaruh bagi pendapatan perusahaan. Apabila suku bunga terlalu tinggi, maka mempengaruhi biaya pinjaman perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembayaran dividen dan tingkat return saham yang diterima. Sumber risiko suku bunga.
Yang pertama ada repricing risk atau risiko penetapan ulang suku bunga. Yang kedua ada yield curve risk atau risiko kurva imbal hasil. Dan yang terakhir ada basis risk atau risiko dasar. Risiko perubahan suku bunga dan permintaan uang. Jika suku bunga naik, maka pabrik akan membelanjakan dananya untuk membeli aset yang menguntungkan. Tapi, jika suku bunga turun, pabrik akan mengambil dananya di bank dan diinvestasikan untuk usaha. Risiko carry trade. Carry trade merupakan bentuk perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara meminjam dana dari suatu negara yang memiliki tingkat suku bunga rendah dan selanjutnya membawa dana tersebut untuk ditanamkan pada negara yang memiliki tingkat suku bunga yang tinggi. Risiko pada situasi suku bunga dan saham. Pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar mengalami penurunan, maka investor cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito atau time deposit. Tapi pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan, maka investor cenderung memindahkan dananya yang tersimpan di deposito ke saham dengan alasan berinvestasi di saham memiliki keuntungan yang tinggi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif investasi selain saham. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Ada dua bentuk keputusan yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi jangka waktu pendek atau short term dan obligasi jangka waktu panjang atau long term. Di mana obligasi dalam jangka waktu pendek memiliki suku bunga lebih rendah dari obligasi jangka waktu yang panjang. Konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Yang pertama, dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil. Yang kedua, jika seseorang membeli obligasi dengan tenor 10 tahun dan suku bunga fix yang ditetapkan adalah 11,75%. Lalu, penjual obligasi dengan masa 5-10 tahun dan jarak suku bunga yang juga tidak begitu tinggi. Dan yang terakhir, pemegang serta pembeli obligasi pada umumnya. Risiko pada hubungan obligasi dan saham. Pada saat investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap dan pasar saham mengalami kenaikan, maka investor cenderung akan mengalihkan sejumlah dananya dari obligasi ke saham. Oke, itu tadi penjelasan bab 2 tentang resiko suku bunga. Selanjutnya, saya akan membahas bab ketiga tentang resiko operasional. Apa sih resiko operasional itu? Resiko operasional yaitu resiko yang pada umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan. Penyebabnya yaitu lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang disebabkan oleh pihak internal perusahaan itu sendiri. Resiko ini dapat menimbulkan kerugian keuangan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bentuk-bentuk resiko operasional. Yang pertama, resiko pada komputer atau computer risk, contohnya masuknya virus. Yang kedua, kerusakan maintenance pabrik, contohnya kerusakan mesin. Yang ketiga, kecelakaan kerja, karena perusahaan biasanya tidak menerapkan K3LH. Yang keempat, kesalahan dalam pembukaan secara manual atau manual risk. Yang kelima, kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Lalu ada pegawai outsourcing, yaitu tenaga kerja dari pihak ketiga. Dan yang terakhir, adanya globalisasi dalam konsep dan produk. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko operasional, perusahaan selalu berusaha memperbaiki sistem, prosedur atau proses bisnis melalui manajemen kualitas. Perusahaan memberikan training kepada karyawannya agar mereka semakin terlatih dan semakin sedikit membuat kesalahan. Biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup, pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Strategi manajemen risiko operasional. Yang pertama ada identification atau identifikasi, yaitu mengidentifikasi secara kontinu atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional. Yang kedua ada measurement atau pengukuran, yaitu penilaian paparan risiko operasional pada produk, jasa, proses, dan sistem. Yang ketiga ada monitoring atau pemantauan, yaitu mengamati secara kontinu atas paparan risiko operasional. Dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian, yaitu proses kontrol untuk memastikan risiko operasional. Nah, itu tadi penjelasan bab 3 tentang risiko operasional. Dan selanjutnya saya akan membahas bab 4 tentang risiko pasar.
Apa sih itu resiko pasar? Resiko pasar adalah kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Ada dua bentuk resiko pasar. Yang pertama, general market risk atau resiko pasar secara umum. Secara umum berpengaruh terhadap harga pasar sejumlah instrumen sekuritas. Yang kedua, ada specific market risk atau risiko pasar secara spesifik, yaitu hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Kategori yang masuk risiko pasar secara umum. Yang pertama, foreign exchange risk atau risiko nilai tukar akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing. Yang kedua, interest rate risk atau risiko suku bunga akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasar. Lalu ada commodity position risk atau risiko perubahan nilai komoditif akibat perubahan harga komoditi di pasar yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Selanjutnya ada equity position risk atau risiko perubahan kekayaan, kondisi di mana kekayaan perusahaan mengalami perubahan dari biasanya. Yang terakhir ada politik risk atau risiko politik, terkait dengan perubahan struktur, aturan, atau kebijakan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama, faktor fundamental ekonomi. Yang kedua, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Yang ketiga, campur tangan financial authorities. Yang keempat, perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kelima, likuiditas pasar. Dan yang terakhir, suburnya kegiatan arbitrage. Oke, itu tadi penjelasan dari bab 4 tentang risiko pasar. Dan selanjutnya saya akan membahas bab terakhir, yaitu bab kelima tentang risiko valuta asing. Apa sih risiko valuta asing itu? Risiko valuta asing merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Pelaku pasar valuta asing. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank komersial, yang ketiga ada perusahaan dan individu, yang keempat ada investor dan spekulan, dan yang terakhir ada broker. Faktor yang menyebabkan pasar valuta asing bertumbuh dengan pesat. Yang pertama karena pergerakan nilai valuta asing yang sangat signifikan, yang kedua karena bisnis yang semakin mengglobal, dan yang terakhir perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat. Resiko falas bisa berasal dari beberapa sumber. Sumber yang pertama, transaction exposure, yaitu resiko perusahaan ketika melakukan transaksi dengan pihak lain, baik supplier ataupun pelanggan, dengan menggunakan mata uang asing. Yang kedua, operation exposure, analisa secara mendalam tentang kurs falas yang terjadi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, translation exposure, yaitu mengkonversi aktiva dan pasif perusahaan dalam bentuk falas ke dalam mata uang domestik. Apa itu hedging? Hedging adalah strategi trading yang dilakukan untuk melindungi dana yang digunakan oleh trader. Ada beberapa tipe hedging. Yang pertama, hedging klasik, yaitu penahanan posisi berlawanan pada pasar. Yang kedua, hedging penuh dan parsial. Hedging penuh menyatakan jaminan terhadap risiko untuk seluruh jumlah deal, dan hedging sebagian hanya menjadi sebagian deal sebenarnya. Yang ketiga ada hedging antisipatif, yaitu memperkirakan pembelian atau penjualan posisi panjang sebelum penetapan pada pasar. Yang keempat ada hedging selektif, yaitu dikarakteristik dengan deal pada pasar saham dan pasar trading bervariasi dalam volume dan waktu transaksi. Dan yang terakhir ada cross hedging, yaitu deal dengan kontrak untuk aset yang ada di pasar, dilakukan pada pasar saham, tapi untuk instrumen finansial lain. Sistem kurs valuta asing. Yang pertama, sistem kurs yang berubah-ubah atau floating exchange. Yang kedua, sistem kurs yang stabil atau stabil exchange. Dan yang terakhir, pengawasan devisa atau exchange control. Resiko berutang dalam mata uang asing. Yang pertama, hindari utang publik dalam negeri yang berjangka waktu pendek. Yang kedua, utang jangka pendek dalam mata uang asing. Dan yang terakhir, pinjaman dalam bentuk dolar. Akhirnya, selesai juga presentasi dari saya, mulai dari bab 1 sampai bab 5, mulai dari resiko kredit sampai dengan resiko valuta asing. Semoga bermanfaat.
Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.